Dan gue mau bilang ini episode internasional. Cie. Kenapa internasional? Karena biasanya speaker gue ada di Indonesia, ya guanya di US. Tapi ini, speaker ini juga nggak di Indonesia. Orang Indonesia, ya. Tapi lagi di luar negeri, lagi sekolah, ya. Namanya Huda. Halo, Hud. Halo Rit, halo, apa kabar? Apa kabar? Gue sehat. Lu gimana? Sehat? Hai. Alhamdulillah sehat bersemangat nih. Ikut Ini nimbrung nggak apa-apa nih ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini yang spesial. Jadi ada undangannya satu, yang hadir dua. Di sini ada Huda dan Huda Junior, tapi gue tahu namanya adalah Juang. Halo Juang. Halo Juang, bukan? Iya, Hmm. oke. Hud, eh, ini lagi sekolah di Australia ya, Hud ya? Bener ya? Bener Rit. Oke, di kampus apa, Hud? Oh sorry ya. Nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Monash University. Monash University, jurusannya kalau nggak salah ada education nih. Lengkapnya apa, Hud? Iya, Master of Education in Digital Learning. Wah, ini dia, Ya, pas banget ya. Apa-apa sekarang kursus online tuh di mana-mana ya kan? Coursera ya, terus apalagi tuh, ya, banyak banget gitu kan. banyak sekali. Dan kita juga di instansi kita punya Hud ya, yang Kemenkeu Learning Center dan mungkin juga nanti ada development lagi nih dari Huda ya, entah bikin sendiri, entah nanti upgrade, pokoknya kita nggak sabar sih nunggu gitu ya. Amin, amin, Rit, amin. Gue pengennya cerita lu lebih panjang, ya kan? Karena kita kenal udah lama banget, D3, D4 ya kan? Terus udah gitu juga, setelah itu juga kita ada masa tunggunya dulu sebelum S2 ya kan? Pandemi lah ya kan? Macam-macam lah gitu. Tapi gue persilakan biasanya speaker gue buat intro gitu kira-kira Hud ya. Oke? Iya. Sip. Gua kasih 1 menit buat intro. Silakan, Hud. Oke. Eh, Sorry Rit, aku intro ini yang langsung mengenalkan Ya, kamu atau oke. iya ya? Apa namanya Huda siapa? Oke, nggak apa-apa, gue ulang dulu. Oke. Oke, siap. Oh, sorry ya. Sorry. Oke, Aman, oke, aman, oke. aman, aman. Jadi Ah, ah. persilakan. Jadi Biar, kenapa, Hud? enggak. Oke, Sorry ya aman, Hud. pemirsa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru biar siap kan, karena gue tahu lu biasanya mempersiapkan diri kan. Dan ini apa? Gue juga penasaran sama viewers gue yang namanya Huda ini siapa. Nah, jadi silakan perkenalkan diri. Oke, Hud? Iya. Oke. Oke, siap. Satu Jadi menit buat. halo teman-teman. Basically gitu ya. Huda ini temennya Farid gitu. Walaupun kalau aku rasa kita ini temen yang nggak selamanya baik-baik aja gitu. Dalam artian hate and love relationship gitu ya. Ada kalanya kita berseberangan tapi tetap tuh arahnya tetap sama. Dan aku percaya kalau aku butuh sesuatu, aku minta tolong Farid, Farid akan bantu. Begitu juga mungkin Farid kalau mau minta tolong aku, insya Allah siap bantu gitu. Nah kita sama-sama di D4 waktu itu, D3 sudah sempat kenal tapi interaksinya cukup sedikit, D4 Betul. banyak dan sekarang kayak ke depan kayaknya akan semakin banyak untuk berinteraksi gitu ya. Nah kalau saya eh, sebenarnya kalau ngomongin tentang pemimpin juga bukan expertnya, tapi karena diminta di sini eh, mem- di acaranya Farid nih speed lead nih, ya mungkin pengalaman memimpin yang sedikit bisa saya bagikan pada teman-teman dan semoga bermanfaat. Siap. Thank you, Hud. Ya, ini menarik nih. Kalau bilang love and hate relationship ya. Tapi menurut gua ini apa namanya justru saling ngelengkapin gak sih Hud? Gitu ya. Jadi karena ibaratnya gini kayak gua punya gelas, gua punya piring, lu punya gelas gitu kan. Akhirnya kalau kita makan bareng jadi lengkap gitu ya. Jadi saling bisa ngasih insight yang mungkin skip satu sama lain dan ini penting gitu kan untuk check and Iya. balance ya kalau bahasa government ya. Kira-kira kayak gitu. Aku setuju sih dengan Betul ya? yang kamu bilang saling Hmm, melengkapi itu. Kalau betul. kalau pakai istilah matematika itu kan kayak sudut Nah, yang berseberangan tuh, Lid. Lid. nah, iya. Eh, Apa tuh namanya? ya, Iya, iya, gue inget, ya, gue inget. sudut yang berseberangan itu kan Betul, betul. bertolak belakang. Sudut yang Tolak bertolak belakang, belakang itu kan tolak belakang. hate sama love gitu. Sebenarnya sama Betul, aja, betul. besarnya sama tuh. Cuma Keren sih. arahnya aja yang kadang berbeda gitu. Ya Memang makanya kalau jurusannya education tuh pasti arahnya pasti ke sana lagi nih, ke pendidikan lagi. Tapi gue inget tuh, itu ya kayak misalnya 30 derajat sama 60 derajat gitu ya kira-kira gitu ya kalau misalnya dalam satu yang piring. gini, Rit. Yang Kalau gini. enggak yang 180 derajat gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, siap, Bud. Kita pengennya ngomongin trigonometri, pengennya ngomongin diferensial ya. Tapi nanti jadi webinar matematika ya. Padahal kita nggak ke sana nih. Oke, Bud, gue kasih lo 2 menit buat cerita. Oke.
leadership ya. Sekali lagi begitu waktunya lu lihat dan gue bilang speed lead ala Huda, langsung cerita aja. Oke, silakan Oke. kulik dari manapun. Oke. Oke, speed lead ala Huda. Oke. Nah, sebelum saya sekolah seperti yang disampaikan tadi, tugas belajar di sini saya kerja di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial namanya sekarang itu. Nah, ini menarik nih. Ada Hmm, kepemimpinan dan manajerial yang hmm, disandingkan. hmm, hmm, Pertanyaannya adalah apa sih beda antara kepemimpinan dan manajerial? Apa beda hmm, pemimpin dan manajer gitu? Nah, hmm, kalau pemahaman saya yang membedakan antara manajer dan juga pemimpin itu, kalau manajer dia karena posisi, kalau pemimpin itu karena inovasi. Nah, apa sih beda? Apa itu? Pertanyaan berikutnya kan apa itu inovasi? Nah, apa itu inovasi? Apa itu innovation? Saya coba mendefinisikan innovation itu sebagai innovation is idea and novel action gitu ya. Jadi ide dan juga aksi baru gitu. Kebaruannya justru hmm, ada di ide di aksinya. Idenya hmm, barangkali boleh punya siapa saja, tapi hmm, aksinya ini yang akan menentukan sehingga pemimpin itu bukan lagi karena jabatan tapi karena peran melalui aksi itu. Nah, hmm, adanya ide dan juga peran ini yang kadang kita sering jengkel nih ketika kita ngide tapi kita disuruh mewujudkannya gitu. Yang ide malah nambah kerjaan gitu. Padahal di satu sisi itu adalah bentuk apresiasi bahwa ada peran kita sebagai pemimpin tuh kelihatan di situ sehingga ide kita hmm, diwujudkan untuk memimpin. Tapi menurut saya juga tidak selamanya ide dan aksi itu punya satu orang gitu, punya oke, pemimpin ini. Kadang betul. idenya bisa dari siapa saja, tapi yang bisa mewujudkan ide menjadi inovasi itu adalah si pemimpin itu. Nah, Betul. kalau kita bilang pemimpin tadi pemimpin dan pemimpin kan Hmm. pemimpi tambah N gitu. Kalau cuma mimpi aja, cuma ide aja belum pemimpin. Makanya harus ada N. Kenapa N? Nggak tahu nih. Kalau cocok lagi Iya, iya. N itu kan kalau dibolak-balik tetap jadi N ya. Betul, 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 Artinya betul, betul. dia bisa memegang teguh mimpinya itu. Gitu, Rit. Thank you, Hud, ya. Keren banget ya. Dan ini sebenarnya gini, oke, lo pernah gak sih ngerasain ada satu pertanyaan yang lo pengen tanya tapi nggak tahu ke siapa, terus dan lo penasaran apa jawabannya. Nah, ini yang kejadian. Begitu gue Waduh. diundang kemarin event apa gitu ya, kan ganti nama tuh Hud, ya, dari Pusdik apa namanya pertama Pusdiklat PIM ya, atau apa namanya? PSDM, Serikat Oh, Pengembangan PSDM, Sumber Daya PSDM. Manusia. Ya, ya, Mm-mm. PPSDM. Itu kan yang sering kita dengar bertahun-tahun ya. PSDM, Mm-mm. PSDM, PSDM. Terus tiba-tiba kemarin jadi KM doang gitu kan. Pengen nanya juga ke siapa, terus gue juga mau ngulik lupa gitu kan. Dan lu datang menjelaskan, jadi udah kejawab Wah, boy. Thank you. saling Dan melengkapi tadi loh, Rit. itu maksud gue kan. Kalau gue diem doang kan gue nggak tahu kan. Dan akhirnya lu menjelaskan buat gue. Thank you banget tuh. Dan ini asik gitu ya, kalau manajer itu karena posisi, kalau pemimpin itu karena inovasi. Ini baru banget, fresh banget gue dengarnya gitu ya. Oke, sebelum panjang lebar, gue juga punya 2 menit buat tanya gitu ya. Jadi siap-siap satu pertanyaan. Tenang aja, nggak kayak sidang skripsi gitu ya. Ini berdasarkan cerita lu juga pertanyaannya. Oke. Mm-mm. Nanti kalau gue masih pengen nanya, kayaknya asik nih nanya satu lagi. Nanti gue coba kasih gitu ya. 2 menit pertama. Nah, oke. Good. Inovasi yang lu bilang nggak cuman idenya tapi terbarukannya gitu ya, dan kita yang punya ide coba diminta lakuin itu sebuah apresiasi juga gitu ya, kira-kira jadi ada action. Nah, gue mau bilang, lu pernah denger nggak yang Dokter Indrawan Nugroho, yang Mm-mm. dia youtuber juga, dia concern ke arah inovasi, dan dia bilang inovasi ya bener kata lu, harus baru, harus apa namanya, bisa dilakuin gitu ya. Dan satu hal lagi, itu bedanya inovasi sama ide biasa tuh bisa manfaatnya gede gitu loh, Mm-mm. bisa buat siapa aja. Makanya gue paham banget lu bilang posisinya di pemimpin bukan di manajer gitu, karena kan pemimpin yang ngubah arah ya, yang ngubah kebijakan. Nah, satu pertanyaan dari gue adalah, Put, lu ngerasa udah jadi pemimpin belum so far, atau pengalaman pertama lu jadi pemimpin itu kapan ya kan, dan lu pengen nargetin, aku pengen jadi pemimpin yang kayak gini nih someday. Silakan. Dut. Pertanyaannya berat untuk jawabnya gitu ya. Tapi Nggak apa-apa, sharing saya aja. menco- eh, saya mencoba memposisikan diri sebagai pemimpin. Entah saya seorang Ya. pemimpin apa enggak, tapi saya mencoba itu.
Posisi. Kenapa memposisikan diri sebagai itu? Karena itu yang akan memicu memberikan saya eh, dorongan untuk melakukan inovasi gitu. Saya Hmm. saya men, saya ini pemimpin gitu, maka saya harus Oke. melakukan inovasi. Apa yang Oke. harus saya lakukan untuk mendapatkan inovasi? Misal satu materi Hmm. yang dulu kita dapat sama-sama dapat tuh Betul. Betul. dari Pak Sudirman Said. Kalau kita Ya. mau mencapai sesuatu tuh ya, kalau kita mau jadi eselon 4 Ya. katakanlah, Posisi misal. ketika kita jadi pelaksana kita harus berpikir dalam posisi eselon 4 gitu kan. Ketika Empat. kita eselon Oke. 4 harus berpikir Oh. menjadi eselon Oke. 3 Jadi Hmm. entah saya pemimpin atau bukan, tapi menurut saya memposisikan diri sebagai pemimpin dengan cara berinovasi. Itu deh jawabannya. Jadi bukan berarti jadi apa enggaknya kapan ya gitu ya. Tapi itu bisa kita lakuin anytime yang lu bilang memposisikan. Karena dengan memposisikan artinya kita perlu action ya gitu kira-kira gitu ya. Contoh misal, Ah, benar-benar. gue bilang gue memposisikan orang Indonesia, artinya gue di sini harus kasih tahu kultur orang Indonesia kayak apa. Ramah senyum ya, suka bantu misalnya gitu ya, gotong royong walaupun orang kaget juga kenapa nih orang apa rajin banget bantuin orang padahal di sini individualis gitu ya. Ya gimana itu kultur gue gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Dan juga satu lagi begitu gue nyampe jadi student, artinya gue harus ngebaur. Akhirnya gue harus balance antara menunjukin identitas dan juga akomodir budaya lain gitu ya. Dan sama kalau juga gitu. Pengen posisi tertentu gitu ya. Tadi dari dosen kita dulu benar Pak Sudirman Said. Kita harus juga ngasih tahu gitu actionnya. Dan cakep banget itu. Memposisikan untuk menentukan action. Cakep. Terus satu lagi gue pengen tanya. Jadi guys, lo harus semua harus tahu viewers gue gitu ya. Udah ini kemarin sebelum sekolah itu menang satu kompetisi nasional. Nah, ini dia. Dan itu juga menurut gue termasuk inovasi. Kenapa? Bayangin apa namanya? Menurut gue bikin sesuatu yang sebenarnya temanya agak sulit, misalnya tentang finansial gitu ya, tentang finance atau tentang apa namanya investasi atau apa. Tapi dikemas itu dengan hal yang bertolak belakang, dengan cerita anak-anak dan yang lainnya. Itu gimana ceritanya? Gue aja nggak kepikiran tuh gimana cara hubunginnya. Tapi dia bisa dengan satu icon kalau nggak salah waktu itu hewan hamster ya, Hut ya. Oke, bener ya. Hamu, Nah, hamu. Hamu ya, panggilannya Hamu gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Hut, kita kaitin sama inovasi, ya kan? Gue yakin, lu sadar waktu lu mau coba create idenya kan udah banyak ya literasi-literasi seperti itu. Tapi Ah, nggak iya. banyak yang bisa dikaitkan ke cerita anak-anak. Gitu. Nah, pertanyaan gue, gimana sih seorang Huda itu meng-create inovasi, baby Oke, step-nya gitu? Apa sih yang oke, kepikiran awal tuh sampai lu develop akhirnya jadi ditampilkan ke banyak. Silakan. oke, oke. Eh, yang pertama mungkin benar ya, Rit. Kalau tadi tepat sekali poinmu. Kalau idenya mungkin banyak, tapi Hmm. karena tadi kan inovasi idea plus novel action gitu Oh, kan. action. Aksinya yang berbeda. Mungkin Yep. udah banyak orang yang berpikir kalau bikin financial literasi untuk anak usia dini gitu. Tapi aksinya Hmm. berbeda. Kami memilih aksinya untuk bikin buku anak waktu itu bersama Oke. istri kan. Hmm. Nah, kalau saya coba cari tahu gitu, sebenarnya prosesnya itu gimana gitu. Ternyata prosesnya sebenarnya panjang gitu. Oke. Artinya ketika saya bikin suatu project, ternyata itu bukan cuma hasil dari eh, waktu memikirkan project, tapi ada dot-dot lain yang ada sebelumnya gitu. Hmm. Jadi kayak menurut Oke. menurut saya ini Oke. eh, Hmm. kita ini mengakumulasi dari apa yang terjadi sebelumnya gitu. Hmm. Contohnya, kenapa saya ada interest di education misalkan. Oke. Karena dulu penempatan di PPPK, terus kemudian Betul. sempat bikin kegiatan edukasi juga Ya. sekolah rakyat yang Farid waktu itu Ya. juga support Ya. banget. Kemudian juga kenapa buku anak? Ternyata ada sejarah saya waktu itu punya anak, kemudian anak suka minta dibacakan buku gitu. Jadi Ya. rentetan kejadian di masa lalu itu ternyata membentuk dan terakumulasi yang pada saatnya nanti itu Hmm. mensupport suatu ide sederhana gitu. Jadi nggak tiba-tiba muncul ide buku gitu. Dan aku yakin ketika Farid bikin speed lead ini, Ya. itu juga Ya. akumulasi dari interest dia tentang kepemimpinan, Ya. pengalaman Ya. kepemimpinan sebelumnya gitu. Nggak tiba-tiba dia langsung bikin speed lead gitu. Ya. Ya. Artinya prosesnya ini bukan sekedar proses yang terjadi di saat itu. Ketika ada lomba Hmm. kemudian mikir bikin ide, tapi ini Hmm. adalah hasil dari apa yang ada sebelumnya, termasuk teman-teman Oke. juga semuanya dari pengalaman yang sudah dilalui itu
mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya mungkin, atau mungkin sekarang udah kelihatan hasilnya besar gitu ya. Tapi Hmm. ada satu lagi yang barangkali itu menjadi kejutan nih untuk kita. Termasuk saya terkejut sekali Iya pasti ada di pasti. posisi Seperti bikin itu ya. buku anak yang Iya nggak betul. terbayangkan sebelumnya gitu, Ya. Rit. Jadi kayak Hmm. dot-dotnya itu memang terkoneksi setelah setelah ada di posisi itu gitu, baru kelihatan jelas. Oh ternyata dulu ini Betul. gitu. Kayaknya gitu. Oke. Siap siap. Thank you. Hud. Jadi lu tuh mau bilang mungkin gini ya. Inovasi itu lahir dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, gitu ya, yang di-create dengan situasi yang ada saat itu, ya kan? Contoh, Wah. saat itu tema inovasinya tentang finance. Saat itu udah ada anak, gitu ya. Saat itu juga lu mungkin kayaknya asik nih kalau bikin buku gitu ya. Karena juga lu mungkin beberapa kali beliin buku buat anak dan akhirnya gue coba pikir gimana nih caranya gitu ya, biar apa namanya ada kenangan juga nih anak tahu bapaknya dulu pernah bikin buku terkait finance tapi dikaitin sama cerita tadi Hamsa tadi panggilannya Hamu gitu ya. Itu gue setuju banget tuh. Jadi pesannya itu lo mau bilang ke viewers gue kayak lakuin passionnya dimanapun gitu ya dengan bentuk apapun kayak tadi lo lewat sekolah rakyat terus udah gitu juga penempatan di pendidikan gitu ya dan lo suka ke sana akhirnya bisa berkaitan satu sama lain pengalaman. Kira-kira gitu. Ya, bener banget tuh. Resume itu sangat Terus menjelaskan aja. lah. Sumpah ini keren. Kenapa gue ini sedikit aja kenapa lo bilang gitu gue langsung gitu loh. Jadi lo cerita tuh gue langsung flashback sendiri juga tadi sebentar. Gue juga bikin votes ya itu non profit gue yang pada nonton itu juga nggak ujuk-ujuk gitu kalau bahasa Indonesia nya ya, ya bahasa lokalnya ya nggak tiba-tiba gitu karena gue dulu pengen apa namanya masuk akademi militer nggak kesampaian terus gue pengen kalau bikin akademi sendiri asik kayaknya ya gitu ya bikin sekolah rakyat nggak bisa apa namanya sekeren Huda gitu ya gue bikin offline-nya dan akhirnya ada yang online bisa nggak ya ya udah akhirnya jadi alhamdulillah ternyata bener Iya. jadi ada akumulasi pengalaman. Dan menariknya ini, Rit, kalau Iya ya quotes silakan. disinggung ya. Karena Iya iya dulu iya. aku ingat betul tuh waktu pandemi itu Iya iya. Farid sebelum ada vote, Farid juga Iya. ngajakin Oh iya saya iya nih iya benar. gitu Benar untuk benar benar itu nih. benar, benar, benar. Ya. Nah, Iya iya itulah benar. kenapa idenya dan aksinya tuh. Idenya ada tuh. Oh iya 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 Tapi benar. karena memang aksinya ternyata aksi saya kan nggak sejalan dengan bukan nggak sejalan tapi tidak berirama tadi tuh. Apa Hmm. passionnya belum di situ gitu. Belum Nah, sana belum sana. kalau cuma asal ide, wah, waktu itu saya mengiyakan gitu kan. Wah, saya jadi Hmm. co-founder nih sama Farid Oh nih. iya iya kita kita collab ya Set- jadi ya. Jadi benar 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 benar. Kan nggak gitu, tapi karena memang Iya rentetan iya masa lalunya itu iya iya belum iya. cocok sama ide waktu itu Benar gitu. benar benar. Oke cocok. Tapi menarik Siap. sekali dan votes keren keren sangat Thank keren you, thank banget. you, thank you, thank you. Tapi aduh, gue pengen nanti coba ya Hut ya kalau ada link YouTube atau apapun sama yang waktu lo menang inovasi juga tolong kabarin gue karena gue akan taruh di deskripsi itu. Jadi orang biar tahu kebayang nggak sih Hamu Hamu itu apa gitu ya. Jadi biar mereka bisa nonton. Oke, Hut. Nah ini kita intro udah ya kan. Intinya lo tadi background kan gitu ya. Sekarang juga lagi kuliah di education ya, mastering gitu di bidang education khususnya digital cerita inspirasi yang menurut gue cakep banget. Innovation itu harus lekat dengan novelty sama action ya. Kira-kira itu ya tadi ya yang maknanya yang lo kasih. Terus caranya gimana? Ya ngebangun pengalamannya ya secepatnya sebanyak-banyaknya. Yang pada akhirnya nanti di satu titik dengan ada kesempatan yang ada nyambung semua gitu, gitu ya kira-kira. Nah di konklusi ini, buat kita masuk ke konklusi nih gitu ya. Biasanya ada tiga nih buat speaker gue. Gue minta speaker konklusi, gue nanya lagi, atau ini yang spesial. Nah, gue pilih yang spesial nih buat lu deh. Ini belum pernah gue tanyain sama speaker yang manapun. Dan termasuk kaitan antara inovasi dan pemimpin ini baru lu temanya. Jadi gue udah kebayang nih bikin title sama deskripsinya udah kebayang nih buat Ah, spesial. Nah, pertanyaan gue di akhir ini, Hud. Hud, someday ini kan kita mungkin ya, ini baru mungkin sekarang ya, akan menduduki suatu posisi gitu ya. Dan kalau seorang Huda, gitu, lu tuh kebayangnya di masa depan tuh jadi leader seperti apa? Hud? Kalau sekarang kan udah kebayang karena lu berkali-kali bilang gue mau posisikan, action yang gue fokusin sekarang. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin masa depan, ini kayak isai bahasa apa beasiswa, Hud. Jadi future plans, gitu ya kira-kira. Lu tuh pengen jadi pemimpin kayak apa? Silakan. Iya. Ah, jadi jadi gini, Rit. Karena tadi kenapa aku nyinggung juga tentang posisi, kemudian pemimpin itu bukan tentang jabatan tapi lebih ke Hmm. peran gitu ya. Oke.
sebenarnya saya lebih cenderung ke arah kepemimpinan itu yang nggak structure, yang nggak hierarki, atau katakanlah anarki gitu ya. Yang Anarki. paling Iya, 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 yang iya. kalau di kita di kementerian gitu, yang paling cocok arahnya adalah di jabatan fungsional. Fungsional. Jadi karena itu kita bekerja secara profesional yang secara Oke. eh, general tidak ada hierarkinya, strukturnya Hierarkinya. gitu ya. Dan Hmm, hmm, hmm. saya pernah baca tuh menarik tuh Rit. Ketika katakanlah anarki itu sebenarnya bukannya tanpa leader, tapi Oke. tanpa follower. Artinya Oke. semua di situ adalah leader. Jadi di jabatan Wah. fungsional itu semuanya adalah Hmm. leader leader gitu, bukan Oke. leaderless group discussion gitu. Karena Iya, iya. konon leaderless group itu pun endingnya adalah ada leader. Ketika Pasti. proses Iya, itu, iya, iya. ya, Iya, iya, benar, ketika benar. suatu proses itu mungkin awalnya nggak ada yang Oke. diposisikan sebagai pemimpin, tapi karena interaksi yang ada akhirnya muncul nih siapa yang menjadi Hmm. leadernya gitu. Ketika kita ngomong tentang diskusinya, di diskusi itu mungkin akan ngomongin tentang idenya gitu. Nah, Oke. leader dalam diskusi itu dia yang akan Hmm. mewujudkan kira-kira actionnya gimana, kebaruannya Oke. gimana. Ah, itulah Oke. lead dari suatu leaderless pun akhirnya muncul leader. Sehingga Oke. saya melihat diri saya di masa depan ini adalah seorang fungsional. Fungsionalnya apa Hmm. saat ini saya merasa Oke. cocok di fungsional pengembang teknologi pembelajaran, makanya saya Oke. ambil Oke. digital learning gitu ya. Oke. Hmm. Gitu. Dan di situ saya ingin membangun suatu komunitas di mana semuanya adalah leader gitu. Artinya tanpa diingatkan pun semua sudah mengingatkan gitu. Tanpa Betul. ada arahan pun semua sudah tahu arahnya kemana dan arahnya Hmm. ujungnya Iya, sama. iya, iya. Nah, saya ngelihat bahwa apalagi nih ketika arah kebijakan nasional eh, kita pun juga mendorong untuk semakin banyak jabatan fungsional dengan Benar. di layering macam-macam sehingga semakin berkurang jabatan struktural itu justru cocok bagi saya sepertinya gitu. Hmm. Gitu, Rin. Oke. Oke, kebayang gua. Jadi apa namanya? Istilah itu gue baru dengar juga bagus, anarkis tadi ya gitu. Tapi kalau pertama kali ini kan mungkin kira-kira apa nih maksudnya anarkisnya. Tapi gue paham Bud. Yang lo barusan bilang tuh kayak gini. Jadi gue lagi pelajarin juga Google Project Management. Itu ada dua memang tipe organisasi. Ada waterfall, itu yang kita alami bertahun-tahun, structure gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, terus kita umbi-umbian di bawah ya. Kira-kira begitu kan? Itu yang waterfall tuh. Nah, satu lagi agile, yang sering dibilang sama yang dipakai kaosnya sama Huda sekarang ya. Ibu Sri Mulyani sering banget bilang agile, agile, agile gitu ya. Nah, itu foto beliau. Jadi nanti ada cerita lagi ya. Itu ada cerita lagi itu panjang, tapi menurut gue menarik. Jadi agile itu juga, gue setuju. Nggak ada tuh yang namanya follower gitu ya. Jadi semuanya bisa dibilang leader, punya tanggung jawabnya masing-masing, punya story-nya masing-masing, punya perannya. Dan di teori agile itu ada yang namanya coach, master. Jadi yang namanya Scrum Master. Dia tugasnya itu memotivasi gitu loh. Kalau ada kendala apa cerita, terus hari ini kita apa. Bahkan ada culture di agile itu tiap hari ada briefing cepat gitu, 15 menit, kayak speed lead lah kira-kira kayak gitu ya. Ya, oke. Persiapannya apa segala macam itu dilepas sesuai teorinya dan semuanya tuh berperan sesuai kapasitasnya gitu. Jadi nggak ada tuh yang satu orang megang 10 tugas yang nggak terukur, terus ada gitu juga harus laporan berhierarki ke bawah ke atas gitu. Jadi yang lu sampaikan tuh wah cocok banget sama Agile gitu. Mudah-mudahan gue doain tadi jadi Amin, fungsional amin. pengembangan teknologi. Ya betul ya, bener itu ya. Teknologi Pembelajaran, pendidikan. ya. Pembelajaran, pengembangan teknologi pembelajaran. Kita aminin. Ini guys bedanya. Kalau leader itu udah punya visi, bahkan udah tahu nih nama fungsionalnya apa gitu. Tadi udah kebayang. Ini keren sih. Thank you banget tuh. Dengan senang Oke, hati, Rin. Dengan senang hati. siap ya. Oke, Ut, kita udah kenalan sama Huda guys ya. Kita udah dengar ceritanya. Tadi udah bagus banget gua conclude bahwa inovasi itu bisa dilakuin kapan aja, terutama bangun pengalamannya dulu gitu ya. Dan inovasi ini penting yang akhirnya membedakan antara pemimpin dengan manajer. Dan terakhir, tadi Huda sempat terakhir bilang nargetin sesuatu boleh, tapi bangun dari sekarang. Apapun itu, ya sekolahnya, ya ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, dan bahkan bentuk visinya. Jadi akhirnya bisa jelas dan memperlihatkan karakter yang memang pemimpin harus punya visi dan siap actionnya. Itu yang ngebedain. Karena kalau ide banyak tuh ya, ide banyak gitu. Yang bedain action. Kira-kira kayak gitu. Oke, Hud, makasih banyak ya. Di sana jam 10 malam. Bener ya, Hud, ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Sekali lagi, Hud, state-nya, Hud, kalau di sana. Kan Ini di Monash Campus. Victoria.
Victoria ya. Victoria. Victoria, oke. Lu sehat-sehat tuh sama keluarga ya, lancar kuliahnya. Kapan beres tuh Sama-sama, Rit. nanti? Akhir tahun Eh, ini atau? akhir tahun atau awal tahun depan. Nah, iya, seingat gue juga kayaknya nggak lama. Gue kan tengah tahun nih balik ya kan. Lu kayaknya kalau nggak salah akhir tahun nanti atau awal tahun depan. Oke. Sehat-sehat tuh ya, lancar-lancar kuliahnya. Yuk, Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, thank you guys semuanya. Sekian dulu di episode kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.